Saya Hilbram Lunar, Anda menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways, I Want a Better Father. Dan pada segmen ini saya akan mempersilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario Teguh. Siapa di antara Anda? Ibu? Ya, silakan Ibu, kebetulan di depan saya dan saya pilih satu orang lagi. Nama Ibu siapa? Ibu? Ya, Ibu silakan. Austin. Silakan di sini Ibu Austin. Ibu Austin, silakan Ibu. Ya. Selamat malam Ibu. Nama Ibu? Ibu Esti. Ibu Austin dan Ibu Esti. Ya, silakan. Di sebelah sini. Ibu Maju Austin sedikit. mau bercerita dulu? Iya. Bu, maju sedikit boleh? Silakan. Selamat malam semuanya, Selamat sahabat malam. super. Terima kasih Pak Mario atas kesempatannya. Ya. Saya ingin curhat sedikit tentang ayah saya. Kami dari keluarga yang kurang mampu dan ayah saya itu produk zaman dulu. Jadi Itu Nama dekat-dekat juga orang zaman tua saya. iya. Jadi memiliki pemikiran think negatif. Oh iya. Ya, jadi setiap kali saya memiliki keinginan yang besar sekali, tinggi sekali, beliau selalu berpikir, nggak mungkin, karena kita ini keluarga miskin. Tuh. Tapi karena nenek saya itu meskipun produk zaman dulu lagi, nah, nenek saya sudah memiliki pemikiran yang jauh sekali dan tinggi sekali dan beliau mengajarkan ke saya. Jadi ada crash gitu ya, ada perbedaan pemikiran antara ayah saya dengan nenek saya. Dan akhirnya saya ikut nenek saya, tinggal dengan nenek saya dengan pola pikir nenek saya yang jauh lebih maju dibandingkan ayah saya. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah super mandiri dan bisa membantu keluarga saya dan diri saya sendiri dan mungkin orang-orang lain di sekitar saya. Alhamdulillah. Ya, dan masalahnya apa? masalahnya sekarang ayah saya kurang pede bicara sama saya dan kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena segan, malu, karena dulu tuh sering tidak merestui apa yang saya kerjakan. Anda sering mengingatkan ayah bahwa dia dulu melarang? Tidak. Tidak. Saya selalu berusaha untuk berkomunikasi yang baik karena saya tidak ingin mengingat masa lalu itu. Nasihat politisnya lanjutkan. Jadi ibu harus tetap melanjutkan sebagai anak yang berbakti dan ibu sendiri tidak boleh mengatakan itu zaman dulu. Neneknya lebih zaman dulu tapi orang tuanya zuhudon, menduga-duga yang jelek, prasangka jelek, pesimis gitu toh. Iya. Ya, biarkan. Wong namanya produk zaman dulu. Nah, sekarang anaknya yang datang ke ayah, "Bapak lihat anakmu." Gitu toh. Ya toh, love me. Itu mudah-mudahan Bapak sekarang menonton ya. Amin. Amin. So, kita berikan tepuk tangan dulu. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya datang dari keluarga yang broken home. Ibu dan ayah saya bercerai dari saya SD. Kebetulan saya dan adik-adik saya semua ikut bapak saya karena kasusnya di sini ibu saya yang meninggalkan kami. Bapak saya sampai dengan akhir hayatnya tidak pernah menikah lagi karena menanti ibu saya. Beliau sudah seto. Iya. Sedangkan ibu saya sudah berkali-kali menikah gitu. Jadi melihat saya tumbuh melihat ayah saya yang seperti itu, ada rasa kagum tapi juga kayak kok bodoh sekali sih. Sedangkan dia aja nggak peduli kenapa masih ditungguin gitu. Kebetulan mereka pisahnya ada cekcok antara keluarga juga ikut campur gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau sekarang saya dan adik-adik saya sudah tinggal dengan ibu saya, kecuali saya memilih untuk hidup sendiri, tinggal sendiri. Kalau misalnya ada masalah apa atau kita punya selisih paham, selalu bilangnya iya dulu tuh papamu tuh begitu gitu. Jadi So, harapan Anda? Harapan saya sih ya semoga ibu saya nggak selalu mengungkit-ungkit soal papa saya. Terus
karena saya dulu nggak seperti ini, akhirnya saya belajar agama lagi, saya berhijrah ke yang baik-baik, karena sebelum saya berhijrah saya sering cekcok dengan ibu saya dan melontarkan kata-kata pedas yang buat beliau menangis. Tapi sampai saat ini juga kadang kalau misalnya ada cekcok, saya coba untuk lebih sabar. Tapi kalau sudah dia bilang papamu tuh dulu, itu langsung yang gitu lagi. Makanya saya memilih untuk hidup pisah dengan ibu saya, karena saya belum bisa deal with kata-kata papamu itu gitu. Super. Terus yang Anda harapkan? Saya sih berharap semoga saya bisa, namanya saya anak, saya pengen hidup damai gitu dengan orang tua saya. Ayah Anda di surga sekarang atau menanti tiket masuk ke surga? Seperti mungkin sudah kenalan sama ayah saya. Bisa nangis, bisa ketawa. Saya ini berusaha ikut sedih loh. Nah, ayah punya anak yang dulu pemarah, ikut marah kepada ibunya. Oke. Sekarang jadikan beliau ayah yang lebih baik, dengan punya anak yang lebih sabar. Dalam cinta, yang mencintai lebih penting. Ayah Anda membuktikan itu. Dalam mencintai, yang mencintai ini lebih penting daripada wanita yang produktif sekali dalam menikah. Ya kan dia kolektor mantan berarti kan. Ya, kemudian bertengkar. Orang tua yang buruk itu kesempatan bagi Anda untuk menjadi anak yang baik. Kalau orang tuanya baik, mudah bagi Anda jadi orang baik. Tapi kalau orang tua itu jahat, kasar, bicaranya kejam, hatinya keji, itu kesempatan mudah sekali untuk menjadi anak baik. Untuk diam, lalu bilang, bapakmu dulu begitu. Memang. Lalu diam, begitu caranya. Mendoakan yang baik, mudah-mudahan ibu diberikan pengertian yang baik. Sinar pengertian yang baik itu namanya hidayah, itu memperbaiki kehidupan. Nah, itu didoakan. Kan katanya yang mengirimkan berkah nanti setelah orang tua meninggalkan doanya anak yang baik. Nah, sekarang ibunya masih ada. Tahu nggak, ibu saya kan sudah tidak ada. Dulu waktu ngomelan itu saya juga gitu kan, gitu kan. Ya, ini produk zaman dulu gitu. Tapi sekarang saya akan izinkan ibu saya jadi seperti apapun asal ada lagi. Masih bisa dipegang pipinya, masih Anda bisa peluk, masih Anda bisa panggil mama. Sayangi dia, kasihan. Jadi orang salah sikap itu kasihan, salah pengertian itu kasihan. Cintai ibu, pulang nanti bilang itu mama. Anda bilang bagaimana ke bapak? Pap. Iya. Lihat tuh. Nah, datangnya bareng ya. Iya, nah. Lihat tuh. Kalau kesedihan dihadapi dengan kesedihan, kapan selesai? Jadilah orang yang lebih besar daripada kesulitan Anda. Tertawalah waktu Anda dihina, karena orang itu tidak menghina Anda kecuali diizinkan Tuhan. Setiap orang adalah boneka Tuhan, sedang digunakan nyopet kita. Marah nggak? Kalau saya dicopet, saya marah. Oke? Marah, tapi tidak norak. Itu loh. Pacar kita pacaran sama orang lain di depan kita, marah nggak? Marah. Cemburu itu harus, karena itu tanda bahwa cinta harus memiliki, tapi jangan cemburu dengan norak. Ya. So, kalau begitu sih, jadi anak-anak yang lebih baik. Kalau Anda anak lebih baik, orang tua naik kelas. Punya anak lebih baik. Ya. Amin. Amin. Jadi walaupun dia produk zaman dulu, akan jadi baik karena anak-anaknya sekarang memuliakannya. Sudahlah, lose yourself. Lose yourself, jangan pertahankan yang nggak penting. Lose yourself.
be free, be loving. Orang yang tidak, kan salah satu doa saya adalah, Tuhanku, buatlah aku tidak ngerti kalau aku dihina. Itu salah satu doa saya, serius. Jadi orang menghina saya bilang, oh ya. Betul, harus begitu. Lose yourself. Jatuh cinta itu, udah bahasa Inggrisnya, losing yourself to someone. Itu namanya jatuh cinta. Lose yourself to God. Itu namanya berserah. See? Saya katakan, lose yourself. Hilangkan diri, lalu bilang, ibu, aku anakmu yang lebih baik. Gitu, waduh, macam-macam. Biarkan. Kasih obat tidur di minuman. Ya, kan waktu tidur semua ibu itu baik. So, yuk kita sama-sama mendoakan supaya ayahanda dan ibunda dan semua orang tua kita dilindungi dalam keselamatan, dalam kesehatan, amin, dalam amin, rezeki yang baik, amin, yang sudah di akhirat didoakan bagi tempat yang damai, yang amin, sejuk, ya, segera masuk ke surga yang indah sekali. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih. Tunggu di sini dulu. Ya. Baik, kita langsung terima penelpon pada kesempatan kali ini ya. Kami persilakan untuk kembali duduk. Ya, silakan Ibu. Satu orang penelpon. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan siapa? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya dengan Bu Siti, Pak. Yes. Yes. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak. Ya, begini Pak, ada pasangan suami istri memiliki pengalaman pendidikan yang berbeda. Artinya pengalaman pendidikan dari orang tua. Si istri mendapatkan perhatian yang sangat cukup dari bapaknya, sementara sang suami mendapatkan pendidikan dari otodidak. Nah, istri berharap agar suaminya menjadi bapak yang lebih baik dari bapaknya dulu, karena mengingat kondisi anak-anak sekarang dengan pengaruh zaman sekarang. Nah, ternyata anak-anak lebih cenderung mengikuti bapaknya yang agak santai sedikit. Akhirnya si istri agak cemas bagaimana nanti anaknya di masa depan. Nah, kira-kira Pak, bagaimana agar anak-anak ini dapat mengikuti langkah sang ibu atau membawa bapaknya untuk lebih memperhatikan anak-anaknya agar menjadi anak yang selamat dan berhasil di masa depan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Memang ketetapannya adalah bahwa Anda tidak bisa mencintai tanpa menuntut. Kalau orang mencintai pasti menuntut. Pertama kesetiaan. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah. Nah, ibu mencintai suami yang dididik dengan santai oleh ayahnya. Oh, itu ibu tidak sendirian. Banyak sekali tuh ayah yang nonton TV, tuh, menanti penampakan, lalu teriak, belajar! Nonton lagi menanti penampakan gitu. Belajar nggak anak-anaknya? Tidak. Kenapa? Enakan jadi bapak. Anak memilih jalur tanpa hambatan. Kalau ayahnya tidak punya hambatan, kesombongan mengabaikan pendidikan, sekali saja terdengar ayahnya mengatakan, sekolah itu tidak penting, langsung anak-anaknya menghina pendidikan. Betul. So, jadi kalau begitu ibu lebih tegas ke anak-anak. Suami dihindarkan dari pergaulan yang lebih banyak dengan anak-anak. Okay? Sembunyikan dia. Dibanyakkan tidur dia supaya tidak terlalu mempengaruhi anak-anak. Okay? Nah, ini lucu sekali menikah dengan orang yang takut mempengaruhi anak-anaknya jadi orang jelek. Nah, caranya adalah menjadi ibu yang lebih tegas. Karena sebetulnya suami itu juga di rumah itu lebih menginginkan diatur istri. Sebetulnya, karena dia capek sekali mengatur hidupnya sendiri. Iya toh? So, itu yang ibu bisa lakukan, berharaplah, jangan ibu menuntut dengan kasar karena kuncinya begini.
Bukan menuntut yang menjadikan keluarga itu bertengkar, menuntut dengan cara yang salah. Gitu. Super sekali Pak Mario, menuntut dengan cara yang salah, yang berbahaya. MTGW akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.